Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita di Kabar Petang. Saya ingin ke Mas Ferry. Ya, siap. Mas Ferry, ini kan dalam waktu dekat timnas Indonesia ini akan bertanding melawan Australia Ya. di 20 Maret 2025. Ini yang paling dekat. Nah, dengan dana yang besar ini, penambahan pemain naturalisasi ini seberapa banyak yang dibutuhkan oleh timnas kita? Saya rasa kalau untuk penambahan pemain dengan dana begitu besar ini, saya rasa butuh 3 pemain naturalisasi lagi ya. Penambahan pemain khususnya buat untuk pemain depan ya. Yang sekarang ini kan yang banyak pertanyaan, ini pemain depannya bagaimana ini, harus ada pergantian atau tidak. Saya rasa memang harus ada penambahan pemain, terutama di sektor lini depan dan mungkin di sektor lini sayap. Mungkin hanya itu, kalau untuk lini pertahanan saya rasa udah cukup, dengan ditambah juga lini pertahanan di gelandang kita juga udah cukup. Di situ ada beberapa pemain memang benar-benar yang punya kualitas bagus. Sementara untuk kualitas pemain depan, untuk sementara ini kan kalau kita bilang agak mandul sedikit ya. Kemarin juga yang terjadi buat gol itu adalah Marcelino, dia adalah pemain sayap. Begitu juga Orad Mangun juga pemain sayap. Cuma hanya Rafa hanya pemain striker tunggal satu. Ini juga harus ada penambahan dari pemain-pemain depan. Yang sudah ada sekarang ini Mr. Ole ya, yang sudah kemarin berjabat tangan dengan Pak Erick Thohir. Kita katakan itu udah tanda jadilah gitu ya. Untuk sementara itu ya mudah-mudahan untuk penambahan pemain ini dari naturalisasi ini untuk sektor depan sendiri punya memang benar-benar kualitas di atas Rafa gitu ya, mudah-mudahan. Oke, tapi kalau memang begini, kalau tadi kan ini soal pembinaan dan juga penambahan pemain, tapi dengan anggaran ini sebetulnya kita menunggu nanti keputusan presidennya seperti apa, karena kan ini belum keluar juga kan untuk surat aturan yang berlakunya. Tapi begini, untuk anggaran senilai lebih dari 200 miliar rupiah ini, apakah memungkinkan untuk kemudian penambahan pemain naturalisasi atau gimana itu? Ya, kalau menurut saya, menurut saya sebenarnya penambahan pemain keturunan tidak butuh biaya. Gitu. Kenapa tidak butuh biaya? Kan mereka datang untuk menjadi kembali atas dasar kesadaran diri untuk menjadi warga negara Indonesia gitu kan. Jadi kalau pakai biaya berarti beli pemain dong. Seperti halnya klub-klub luar negeri membeli pemain. Jadi sebenarnya 200 miliar ini kalau saya ingin merinci ke yang 120 miliar waktu Piala Dunia. Ini kan pertama tujuannya adalah untuk program pemusatan latihan. Kemudian program uji coba dan juga diantaranya adalah program mungkin bagian dari pembangunan pusat training latihan. Kita kan sekarang lagi dibangun di IKN itu pusat latihan tim nasional, belum selesai. Mungkin ada bagian dari dana itu yang juga untuk ke sana. Fasilitas itu ya? Fasilitas. Yang kemudian yang paling penting menurut saya agenda-agenda uji coba, misalnya untuk tim nasional U17, tim nasional U20, itu kan mereka biasanya melakukan pemusatan latihan. Kemarin U20 aja lagi di Jepang kan. Pemusatan latihan di sana. Bisa jadi U17 nanti ada pemusatan latihan misalnya di Korea. Kan itu dana-dana itu saya pikir kepada dalam kaitannya 200 miliar itu untuk dana-dana kebutuhan operasional yang kaitannya dengan meningkatkan kualitas tim nasional. Jadi menurut saya amat naif kalau kemudian dana 200 juta itu buat mendatangkan pemain naturalisasi gitu kan. Ya 200 miliar karena sejauh ini yang digunakan kalau yang kan pemerintah mengeluarkan uang kan pastinya ada istilahnya ada pagu-pagunya yang harus dijalankan dan saya pikir itu semua untuk kepentingan operasional tim nasional dalam kaitannya meningkatkan kualitas tim nasional kita, meningkatkan ranking kita dan mewujudkan target lolos ke Piala Dunia gitu. Oke, targetnya itu ya. Jadi fasilitas ya yang memungkinkan untuk kemudian merealisasikan anggaran lebih 200 miliar itu ya. Betul. Oke, kita menuju ke Bang Peri. Bang Peri, kalau kita bicara soal fasilitas apa yang perlu dibenahi? Ya, soal fasilitas yang harus dibenahi terutama ya lapangan bola, mungkin untuk mesh untuk pemain dan lain-lain ya. Karena kalau kita kalau kita ingin punya prestasi yang bagus ya kita harus lihat fasilitas kita dulu. Ya. Mungkin ada tempat nge-gym sekarang, jangankan sekarang, zaman kita dulu kan, zaman saya dulu, ya mungkin fasilitas itu sangat kurang sekali ya. Sekarang memang fasilitas harus ditingkatkan lagi seperti yang di IKN kemarin ya, itu harus lebih ditingkatkan lagi dan harus benar-benar kalau bisa dipercepat gitu ya. Baik, Mas Akmal, tapi apakah duit 200 miliar ini kalau tadi untuk fasilitas, untuk pengembangan mulai dari usia dini sampai di tingkat timnas senior, apakah cukup duit 200 miliar itu? Ya kalau kita lihat arahnya timnas ini untuk tim nasional ya, bukan untuk pembinaan sebenarnya. Pembinaan pastinya ya seperti tadi, ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional yang kemudian diarahkan ke Departemen Pendidikan, ke Departemen Agama, kemudian ke Departemen Kesehatan dan sebagainya. Menteri-menteri itu yang ada 14 menteri termasuk kepolisian di situ di dalamnya yang diajak untuk urunan untuk melakukan pembinaan di level grassroots. Tapi kalau yang 200
miliar lebih ini, saya pikir ini lebih kepada khusus untuk kepentingan meningkatkan performa tim nasional kita. Dalam kaitannya itu uji coba, kemudian training center, pemusatan latihan, termasuk di dalamnya adalah ya bisa jadi gitu untuk pembangunan fasilitas seperti homestay atau tempat tinggal pemain. Karena menurut saya sekarang kan kita banyak tinggal para pemain ini di Fairmont gitu kan. Biayanya kan akan sangat besar. Kalau di misalnya Timor Leste sekarang sudah membangun pusat latihan sepak bolanya lewat bantuan dana FIFA. Di situ ada mes pemain atau hotel buat pemain yang di depannya ada lapangan sepak bola. Dan juga Vietnam sudah melakukan itu, Thailand sudah melakukan itu. Saya pikir Indonesia harusnya juga melakukan itu sehingga melakukan penghematan dalam urusan pembiayaan tim nasional kita. Nah, yang sedang dibangun saat ini kan di IKN. Belum selesai. Mungkin salah satu bagian dari 200 miliar ini salah satunya adalah mempercepat penyelesaian training center yang ada di IKN itu mungkin. Kalau kita berbicara yang lebih kekinian gitu Bang, Ya. kita hari ini kan sedang menghadapi kualifikasi Piala Dunia, kemudian ada Piala AFF, ada Piala Asia. Ya. Nah, apa yang harus dibenahi dengan dana yang besar ini? Ya, kalau mikir saya yang paling penting adalah ya jadwal uji coba. Uji coba itu sangat penting loh. Karena kita level kita ingin naik, maka kita harus perbanyak uji coba. Tapi kan uji coba ini juga misalnya untuk tim nasional senior diatur oleh agenda FIFA. Kalau bukan agenda FIFA PSG agak sulit gitu. Nah, ini yang paling penting ketika kita sekarang misalnya dari kemarin selesai 19 November kita melawan Arab Saudi, kita kan baru bertanding lagi nanti tanggal 20 Maret 2025. Artinya ada rentang waktu sekitar 4 bulan. Nah, di situ pun saya pikir perlu untuk pemain dikumpulkan untuk melakukan pemusatan latihan. Kenapa? Karena saya lihat di tim nasional kita kan ini banyak pemain diaspora keturunan yang baru bergabung. Secara chemistry belum terbangun. Sehingga kemudian perlu adanya pemusatan atau pertemuan atau kumpul-kumpul pemain di pemusatan latihan agar chemistry mereka semakin terbangun. Karena PR yang paling penting saat ini adalah bagaimana tim ini bisa bermain mewujudkan target kemenangan. Dan problem itu masih banyak. Sebagai contoh adalah lini belakang sama lini tengah sejauh ini masih sering miskomunikasi dan sebagainya. Dan salah satunya lagi misalnya PR paling depan adalah lini depan kita belum begitu maksimal. Nah, ada problem sebenarnya di tim nasional senior saat ini adalah problem komunikasi gitu kan. Dan ini bisa menjadi hambatan. Kalau saya lihat kemarin ada pertemuan pemain khusus jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, ini kan ada sedikit problem yang harus dibenahi walaupun kemudian mencoba ditutupi, artinya ada problem bahasa di situ. Jadi ya mungkin salah satunya adalah mengarahkan pelatih Sintayong untuk kursus bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang menjadi bahasa komunikasi di tim nasional. Di tim nasional kita kan ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Belanda, ada yang pakai bahasa Indonesia, dan pelatihnya pakai bahasa Korea. Itu kan, ini kan problem tersendiri. Artinya ini yang masih harus dibenahi oleh tim nasional kita. Selain menambah kekuatan, ya mungkin lewat kompetisi kita ada pemain-pemain yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu bisa diandalkan di tim nasional kita selain proyek jangka pendek itu memanggil pemain-pemain keturunan. Ya, penguatan Ya, SDM saya ingin itu ke ya. Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, ketika kita lihat bahwa ini kan pertandingan melawan Australia ini masih nanti di bulan Maret, artinya masih ada 3-4 bulan ke depan. Perlu nggak sih kita melakukan uji coba sebelum melawan Australia? Misalnya negara mana yang setipe dengan Australia? Saya rasa kita harus memang butuh sekarang ini, untuk sekarang ini pemain kan hanya berlibur, ada yang kembali ke timnya masing-masing. Untuk pemusatan seperti training camp ini harus memang perlu banget gitu ya, karena apa, kita adanya pemusatan training camp ini menjalin keharmonisan dalam tim, terutama di chemistry ya. Yang disebutkan oleh Bung Akmal tadi itu benar ya. Salah satu masalah di tim ini sekarang adalah masalah bahasa, komunikasi ya. Sintayong mungkin sudah kurang lebih 3 tahun ada di sini, mungkin kurang lebih ya. Untuk bahasa Indonesia juga dia tidak bisa, bahasa Inggris tidak bisa. Yang hanya bisa dia bahasa Korea. Dan sekarang dia masukkan pemain-pemain naturalisasi banyak bahasa dengan bahasa Inggris. Oke lah, kalau bahasa Inggris kita masih bisa atasi ya. Tapi kalau seperti bahasa ini kan memang dalam pertandingan sepak bola ini harus penting banget ya, komunikasinya harus penting banget, karena kalau tidak ada komunikasi dalam sepak bola ini ya wah sangat susah banget gitu. Nah, kita fokus lagi ke masalah uji coba perlu tidak dilakukan, kemudian negara apa yang setipe gayanya permainannya dengan Australia? Ya, saya rasa kalau untuk uji coba ini memang untuk tim nasional ini sekarang ini, karena waktu kita ini kan banyak ya, sekitar 4 bulan ini sangat perlu banget untuk uji coba ya. Uji coba yang mungkin yang kita harus butuhkan seperti ya tim-tim Asia ya, seperti Vietnam, seperti Singapura ataupun Malaysia, itu juga tim-tim yang kuat juga untuk tim Asia ya. Mungkin kalau di tim-tim di luar dari Asia, tim Eropa, mungkin kita bisa juga
di negara Timur Tengah juga kita bisa ambil juga uji coba. Saya rasa dalam uji coba lebih diperbanyak uji coba ini akan memberikan positif kepada tim nanti untuk bisa lebih bagus lagi untuk menghadapi untuk Piala Dunia seperti nanti kita yang kita hadapi. Australia bukan tim yang kita mudah kalahkan kan gitu. Betul. Saya rasa tim-tim yang harus memang kita uji coba itu tim-tim yang harus di atas kita. Karena kalau di bawah kita mungkin ya nggak bisa juga. Kita harus bisa levelnya harus di atas kita harusnya. Oke, itu tadi secara teknisnya. Tapi bagaimana kemudian kalau kita balik lagi ke tema dialog kita pada sore hari ini, Bang Peri. Jadi ini kan targetnya adalah dengan penambahan alokasi anggaran lebih dari 200 miliar rupiah ini adalah untuk menaikkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA ya. Targetnya adalah peringkat 50 di tahun 2045. Lolos Piala Dunia ya. Itu gimana untuk mencapai target itu? Mungkin nggak? Saya rasa dengan adanya 200 miliar ini memang dikhususkan buat untuk Piala Dunia nih ya. Iya. Untuk Piala Dunia untuk tim senior saya rasa juga ini juga harus juga difokuskan juga kepada U20 juga, U17 juga. Gitu. Memang target kita Bapak Presiden memang harus lolos ke Piala Dunia. Ya mudah-mudahan dengan alokasi dana ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya begitu ya? Singkat ke Bang Akmal. Bang Akmal, target lolos Piala Dunia dan masuk 50 besar ranking FIFA di 2045, apakah ini realistis? Ya, kalau 2045 saya pikir realistis ya, dan itu adalah harapan, bahkan Jepang melakukan itu juga gitu. Yang paling penting untuk mencapai itu seperti apa? Harus banyak melakukan uji coba melawan tim-tim yang levelnya di atas Indonesia gitu. Nah ini mungkin yang penting. Cuma permasalahannya adalah Mas Adin, dari rentang sekarang sampai Maret nanti itu tidak ada FIFA Match Day. Artinya para pemain fokus di klubnya masing-masing. Nah ini mungkin yang harus dicarikan oleh PSSI, entah itu PSSI menggelar misalnya pertandingan anniversary apa Jakarta dan sebagainya yang mengundang tim-tim seperti Thailand mereka punya King Cup yang mengundang beberapa negara hebat untuk main melawan tim nasional mereka. Malaysia juga punya event itu, dan kita bisa melakukan itu. Kalau kita menunggu agenda FIFA atau FIFA Match Day ini agak sulit karena memang rentang Januari sampai Maret itu masing-masing klub, apalagi di Eropa semuanya ada Liga Champion dan sebagainya, agak sulit untuk kalau mengumpulkan. Kita misalnya mengundang negara lain, negara apa yang hari ini kira-kira pas lah untuk melawan Indonesia, untuk menambah jam terbang kita dan kekuatan kita? Kalau saya pikir lawan Belanda paling hebat tuh, gitu kan, karena banyak pemain kita dari Belanda juga gitu kan. Kemudian tim nasional Belanda, dan kita pernah melakukan itu kan pada tahun 2010 tim nasional Belanda datang ke sini. Sekarang dengan hubungan yang sangat harmonis, saya lihat Pak Erik juga sudah salaman dengan ketua Federasi Sepak Bola Belanda. Saya pikir melawan Belanda salah satunya adalah tantangan yang paling bagus buat Indonesia karena mayoritas pemain kita punya darah Belanda juga, dan di situ juga bisa meningkatkan kualitas permainan kita. Setelah kita kemarin lawan Argentina, ya lawan Belanda, lawan tim seperti Brazil dan sebagainya, saya pikir kita harus sudah naikkan level uji coba kita melawan tim-tim yang levelnya di atas Indonesia. Oke, jadi pembinaan penguatan SDM Timnas Indonesia itu yang perlu diperkuat ya. Nanti kita tunggu. Salah satunya lagi pembenahan dari sektor kompetisi. Itu yang paling penting juga. Kompetisi yang sehat pasti menghasilkan kualitas permainan. Artinya ada beberapa hal yang bagus. Perlu dibenahi dengan adanya anggaran ini. Nanti sekali lagi kita akan lihat bagaimana pengesahan anggarannya. Terima kasih banyak untuk Bung Peri dan juga Bang Akmal atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.